Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkaian simulator yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Loisa Petronella Siralahi dengan NIM 2305112134 dari kelas CE4B. Baiklah, judul dari proyek kami mengenai simbiosis ayam dan jamur berbasis IoT dan filtrasi partikel ultraviolet untuk pertanian sirkular bebas limbah. Kurang lebih, konsepnya itu seperti sistem ini mengintegrasikan pemanfaatan CO2 dari peternakan ayam yang penyalurannya dimonitor sensor untuk budidaya jamur sekaligus mengurangi emisi gas. Jalur aliran udara ini dilengkapi dengan unit penyaringan filter HEPA yang berfungsi untuk menangkap partikel mikro seperti debu, bakteri, dan spora jamur. Setelah itu, udara yang disterilisasi menggunakan lampu UFC untuk menginaktivasi patogen sebelum masuk ke ruang budidaya jamur. Di sini juga ada sensor CO2 MHZ19B dipasang di dalam rumah jamur untuk memantau kadar CO2 secara real time. Data dari sensor ini dikirim ke mikrokontroler ESP32 yang bertindak sebagai pusat kendali sistem. Berdasarkan data yang diterima dari ESP32, mengatur katup solenoid untuk membuka atau menutup aliran udara sehingga menjaga konsentrasi CO2 tetap berada dalam kisaran optimal 800 sampai 1500 ppm bagi pertumbuhan jamur tiram. Selain itu, sistem ini juga terhubung ke platform IoT ThingSpeak melalui jaliran Wi-Fi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemantauan secara jarak jauh melalui perangkat mobile. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep arsitektur dari proyek kami. Di sini terdapat kandang ayam, di mana udara dari kandang ayam ini yang mengandung berbagai gas seperti CO2, NH3 atau amonia, dan uap air. Udara ini dialirkan melalui saluran pipa PVC menuju sistem filtrasi. Di sini juga ada sistem filtrasi dan sterilisasi udara. Udara yang masuk melewati filter HEPA yang menyaring partikel padat seperti debu dan mikroorganisme. Kemudian, udara disterilisasi menggunakan lampu UFC untuk membunuh patogen biologis. Di sini juga terdapat katup solenoida, di mana setelah melalui proses penyaringan, aliran udara dikontrol oleh katup solenoida yang akan membuka atau menutup berdasarkan instruksi dari sistem. Dan juga di sini terdapat sensor CO2 MHZ19B di dalam rumah jamur. Sensor ini mendeteksi konsentrasi CO2 di dalam ruang budidaya jamur secara real time. Di sini juga ada mikrokontroler ESP32 dan relay yang terhubung ke mikrokontroler ESP32 yang menerima data dan mengontrol relay untuk mengatur katup solenoida sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, di sini juga ada ThingSpeak. Sistem ini terhubung ke platform IoT ThingSpeak sehingga pengguna atau petani dapat memantau kondisi CO2 dan status sistem secara jarak jauh melalui aplikasi atau smartphone. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian simulator yang sudah kami buat. Gambar ini menunjukkan rangkaian elektronik prototipe sistem monitoring dan kontrol otomatis berbasis ESP32 untuk pengelolaan udara CO2 dari kandang ayam ke rumah jamur. Di sini ada ESP32 atau mikrokontroler. ESP32 ini fungsinya sebagai pusat kendali sistem.
Modul ini menerima data dari sensor, mengirimkannya ke cloud atau ThingSpeak, dan memberikan sinyal kontrol ke komponen lain seperti relay. Yang kedua, di sini juga ada sensor CO2 atau MHZ19B. Sensor ini terhubung ke breadboard dan ke ESP32 melalui kabel jumper. Sensor MHZ19B ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas CO2 secara real-time di lingkungan rumah jamur. Data dari sensor ini akan diproses oleh SP32 untuk menentukan apakah udara dari kandang ayam perlu disalurkan atau tidak. Yang ketiga, ada dia relay. Relay ini sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh ESP32. Ketika kadar CO2 di bawah ambang batas, SP32 mengaktifkan salah satu relay untuk menyalakan katup solenoida, memungkinkan aliran udara masuk. Relay lainnya bisa digunakan untuk mengaktifkan lampu UFC atau kipas DC kecil. Dan juga di sini terdapat dua katup solenoida, di mana katup solenoida ini sebagai untuk mengatur aliran udara antara kandang ayam dan rumah jamur berdasarkan sinyal dari relay. Dan ada juga di sini sumber daya 9 volt. Rangkaian ini menggunakan baterai 9 volt sebagai sumber daya utama. Tegangan ini disalurkan ke breadboard, kemudian didistribusikan ke ESP32, sensor, dan relay. Yang keenam ada breadboard, di mana breadboard ini digunakan sebagai media penyusun sirkuit tanpa soldering. Semua komponen saling terhubung melalui jalur-jalur koneksi pada breadboard untuk pengujian awal sistem secara fleksibel. Baiklah, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.